Kadang-kadang Buya terputus silaturahim, dia mencontohkan dirinya orang bertakwa, tapi kadang-kadang termasuk orang bersabar juga. Kalau sudah bertakwa Buya, atau seperti apa Buya? Ya, takwa ini kan sesuatu sifat yang kita berusaha supaya Allah mencintai kita. Saya contoh ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu dulu sabar sebelum menikah dengan suami. Iya. Sabar kan menghadapi calon suami pada saat itu. Ya kan? Biar hujan panas tetap datang. Mobilnya diganti-ganti, ternyata rental punya gitu. Iya Buya. Motornya ganti-ganti, Ganti-ganti ternyata Buya, teman ya. punya gitu. Tapi sabar kan gitu. Ternyata begitu menikah, oh keasliannya ketahuan gitu. Ternyata itu mobil rental yang dibawa kemarin. Sudah sabarlah, mau sabar. Insya Allah nanti suatu saat punya yang sesungguhnya ya gitu. Jadi ketika orang mengukur dirinya bahwa dia sudah bertakwa, atau kita pun mengukur orang untuk bertakwa itu, ya saya kira kita lihatlah sifat-sifat yang sehari-harinya gitu. Kalau menurut Dr. Yusuf Gardawi tadi kan dia sudah gambarkan ada 4, tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Tetapi parameter penilaiannya itu hanya Allah yang nilai. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, kesabaran yang ada di dalam dirinya itu ditentukan daripada keilmuannya. Jadi ketika dia memahami keilmuan Islam, pemahaman terhadap agama, insya Allah dengan sendirinya ada sifat sabar. Jadi kalau ada orang misalnya rajin kelihatannya, menurut ukuran kita Masya Allah gitu ya, tiba-tiba dia bersumpah, nanti jatuh langit, bertemu langit dan bumi, baru saya akan damai denganmu. Oh berarti orang ini tidak memiliki pemahaman agama. Berarti dia tidak tahu hadisnya Nabi Muhammad SAW. La yadkhulul jannata qati, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Bahkan di dalam hadis arba'in dikatakan, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi wa in sa'ala fi athari falyasil rahima. Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, ingin dipanjangkan usianya, hendaknya ia mempererat hubungan tali silaturahim. Berarti dia nggak paham ilmu dong, ya kan? Berarti nggak paham ilmu. Nah, kalau begitu belum dia paham ilmu, maka disitulah kita dianjurkan untuk selalu datang ke tempat-tempat ta'lim, majelis-majelis ta'lim. Kita mengundang ulama-ulama, ustadz-ustadz, supaya kita bisa dapat pencerahan-pencerahan. Ataupun kita juga sudah memiliki ilmu, kadangkala karena ruang lingkup kita pada suasana hanya itu, yang tidak berkaitan dengan itu, kadang-kadang jadi kotor. Contoh, parang yang tajam kalau tidak diasah, itu akan berkarat. Parang yang tajam kita simpan di dalam lemari, kita bungkus apapun, pada akhirnya kita ambil akan berkarat. Artinya walaupun kita ini sudah memahami keilmuan, tapi ruang lingkup kita dan suasana kita tidak mendiskusikan tentang hal itu, kadang-kadang juga hilang. Jadi dibutuhkan ilmu dan amal, dan prakteknya Buya, kira-kira seperti itu. Ya, baik Buya, sebelum kita ke penelpon Buya, saya mau bertanya Buya. Ini dalam kondisi saudara-saudara kita muslim yang ada di Palestina ini Buya. Seperti apa kita menjaga silaturahim dengan saudara kita di sana? Apakah kita memberikan bantuan kemanusiaan atas saudara-saudara kita di sana? Seperti apa Buya melihatnya untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk bersilaturahim dalam konteks tema ini Buya? Tafadhol. Ya, kita kan selalu dianjurkan berdoa itu kan bukan hanya mendoakan pribadi dan keluarga kita. Maka kita dianjurkan mendoakan seluruh umat muslim di dunia. Maka dengan sendirinya Palestina itu juga ikut di dalamnya. Ya kalau memang ada yang mau memberikan bantuan berupa material, ya silakan. Yang paling penting adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dunia ini diberikan keamanan oleh Allah. Karena pemilik dunia ini kan Allah gitu. Allah mau kasih damai antara Israel dan Palestina, gampang aja kalau Allah mau gitu. Allah mau. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Ya bagi kita yang punya kemampuan hanya sampai di doa, kita berdoa. Berdoa, ya. Supaya Allah memberikan kedamaian di negeri dunia ini. Kalau ada orang punya kemampuan uang, berilah sumbangan. Mungkin berdonasi Buya ya. Ya, donasi. Itu bantuan kemanusiaan. Ya. Kalau ada orang hanya mampunya turun di jalan, ya sudah turunlah kau di jalan. Menganjurkan supaya ada terjadi perdamaian. Bagi yang punya kemampuan di stakeholder pemerintahan, maka
sebaiknya kita dorong Presiden Republik Indonesia supaya Presiden Republik Indonesia mendorong PBB untuk melakukan perdamaian dunia. Jadi kita tidak lagi melihat konteks agama, tapi kemanusiaan. Kemanusiaan Buya. Iya. Bisa kita bayangkan anak kecil, ibu lagi hamil, tidak terhormat. Jadi kira-kira konteks seperti itu. Jadi tergantung tingkatan keimanan kita dan profesi kita masing-masing. Kalau menurut pandangan saya begitu, Ustaz Bambang. Ya, baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Ya, baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Tentunya Buya sudah menjelaskan bagaimana kita menjaga silaturahim, takwa dan sabar. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau dengan Buya. Ya, sebelum ke penelpon saya persilakan lagi kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk bertanya kepada Buya kita. Silakan. Sambil menunggu penelpon saya persilakan. Ada dari Majelis Taklim Persaudaraan Indonesia Berzikir, saya persilakan untuk bertanya pada sore hari ini dengan Buya. Ya, silakan berdiri Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nur dari pengurus Indonesia Berzikir. Saya ingin bertanya kepada Buya, sebagai orang tua khususnya ibu, saya ingin meminta tips dari Buya bagaimana supaya kita lebih sabar dalam menghadapi anak-anak. Mungkin seperti itu Buya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mas Nur. Saya persilakan lagi barangkali. Ya mungkin langsung Bu ya kita jawab pertanyaan dari Ibu Mas Nur tentang ini sebagai orang tua ini Bu ya. Supaya anak-anak kita ini kita juga bersabar sebagai orang tua untuk menghadapi mereka. Karena sekarang ini Bu ya zaman now ya. Zaman milenial Bu ya. Jadi seperti apa Bu ya? Mungkin boleh juga saya tambah ya. Sabar menghadapi suami juga ya. Sabar menghadapi istri ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang paling penting adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi ya. Pahami dirimu. Ya, kenali dirimu. Man arafa nafsahu dalam kaidah salaf itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Seorang ibu harus paham dirinya. Siapa saya? Oh, saya adalah seorang ibu. Yang mana saya harus bersabar membesarkan anak ini. Dan anak itu insya Allah kalau dia dididik dengan kesabaran, tidak mungkin dia 60 tahun dia marah-marah terus sama ibu. Iya. Ya kan? Iya. Ada proses gitu. Ada proses. Kenapa biasanya anak itu masih kecil, belum balik ya, kita cerita yang belum balik nih. Yang belum balik itu, kenapa dia misalnya dengan tingkah yang kita tidak suka, sebenarnya itu adalah bagian dari caranya Allah untuk mendidik kita menjadi orang yang bersabar. Orang kalau sudah mampu mengendalikan anak-anaknya, insya Allah hal yang di luar pun mampu dia kendalikan. Sama juga kita sabar menghadapi istri, istri juga sabar menghadapi suami, ya kan? Kalau kita sudah marah sama istri, apa mau diganti? Kan tidak mungkin. Iya Bu ya. Ya kan? Tidak mungkin mau diganti kan gitu. Dikit-dikit mau minta ganti, oh nggak boleh dong. Kalau mau ganti-ganti terus, tetap tidak akan sampai kepada tujuan yang. Nah, sama dengan anak. Ketika anak itu membosankan kita, apa kita? Tidak. Tapi kita dididik kita dulu. Karena memang karakter berarti di karakter kita itu ada hal yang memang harus Allah bentuk dengan cara-caranya Allah sendiri. Apakah Allah memberikan kita supaya menjadi orang sabar itu dia kirim melalui anak kita, atau dia kirim melalui istri kita, atau dia kirim melalui suami kita, atau dia kirim melalui orang lain, sehingga dari perjalanan itu akhirnya kita menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik, jadi intinya jadikanlah apa yang ada dalam diri kita bernilai ibadah. Saya besarkan engkau nak, semoga engkau menjadi orang yang taat kepada Allah, dan saya bahagia nanti di suatu saat nanti dari engkau nak. Kira-kira begitu. Baik Buya, karena mengingat durasi waktu mungkin Buya bisa memberikan closing statement sedikit saja Buya dari mimbar agama Islam kita pada sore hari ini. Tafadhol Buya. Pemirsa di studio dan di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 2 tahun ini kita mengalami COVID-19 dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ala ra'sin mi'atu sanah, penyakit yang pernah terjadi di 100 tahun yang lalu, pernah terjadi 1918,
semoga Allah Subhanahu wa taala cabut di negeri Indonesia Amin, dengan amin, bumi amin. ini. Dan insya Allah kita bisa terhindar, dan kita mari bersabar mengikuti anjuran pemerintah, dan kita juga bersabar menjaga keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Buya tadi sudah menjelaskan bahwa bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita. Dan Buya juga menjelaskan jagalah takwa, kesabaran kita, silaturahim kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia yang besar kepada manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mimbar agama Islam pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Buya Dr. Muhammad J. Wartabone SOS SH MHI. Syukran Buya sudah hadir di studio kami. Merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Kota Palu, Sigi Donggala, yang terhimpun dalam Persaudaraan Indonesia Berzikir. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Ya, mohon maaf lahir batin ibu-ibu. Ya. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mimbar Agama Islam pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.